Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, NIM 21031111000132, Program Studi Agroteknologi kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas Pancasila. Baik, lanjut pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih yang dinamakan dengan filsafat? Yang mana filsafat di sini merupakan bentuk kata bahasa Arab yaitu falsafah. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat di sini secara etimologi berarti cinta kebijaksanaan. Lanjut pada soal yang kedua, yaitu sifat-sifat filsafat. Yaitu ada 4. Yang pertama yaitu bersifat koheren, yang artinya berhubungan satu sama lain secara utuh, tidak mengandung pertanyaan yang saling bertentangan di dalamnya. Terus yang kedua yaitu bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Terus yang selanjutnya yaitu bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Terus yang D yaitu bersifat spekulatif, artinya buah fikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Terus pertanyaan yang ketiga yaitu alasan diperlukan kajian genevitus objektifus dan genetivus subjektivus. Yang pertama yaitu alasan kajian genetivus objektivus. Kenapa diperlukan kajian tersebut? Yaitu karena nilai-nilai Pancasila di kebijakan sebagai objek yang dicari. Landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang filsafat yang berkembang di Barat. Terus alasan yang B yaitu alasan kajian genetivus subjektivus. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus yang nomor 4 yaitu landasan ontologis, epistemologi, aksiologi. A. Landasan ontologis. Landasan ontologis yaitu Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis dan hakikat atas hakikat dan reason that sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari suatu yang ada, yaitu unsur paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Mananya tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dalam sila Pancasila itu dalam kehidupan. B. Landasan epistemologi. Istilah epistemologi terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Epistemologi yaitu cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila dibagi dari pengalaman
empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesikan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Landasan aksiologis. Istilah aksiologis berkaitan dengan masalah nilai value, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real. Karena nilai itu tidak ada untuk dirinya. Ia membutuhkan pengembangan untuk berbeda. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila manusia mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai soliditas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Terus yang nomor 5 yaitu esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monoporalis, yaitu terdiri atas 3 mondualis, yaitu susunan kodrat, jiwa, dan raga. Terus sifat kodrat makhluk individu sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan noto nagoro. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Terus yang selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu ada 4. Terus meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk memajukan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berkarat dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi di dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tentang globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antar tindakan dan pemikiran bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan secara antar cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.